Selamat datang channel YouTube saya Pudin. Gua akan membahas Gubernur Jawa Barat. Dia belusukan datang ke pasar, datang ke sawah, ngobrol dengan petani, ngobrol dengan pedagang dengan kamera. Apakah itu pencitraan? Menurut aku bukan. Tapi ada yang bilang pencitraan, ada yang bilang bagus. Akhirnya ada pemimpin yang kelihatan kerjanya, bukan cuma dibicarakan. Deddy Mulyadi adalah salah satu gubernur dengan perolehan suara terbanyak dalam sejarah pemilihan gubernur Jawa Barat. Lebih dari 60% suara berdasarkan hasil rekap KPUD Jawa Barat. Mari kita cari tahu bagaimana Deddy Mulyadi semasa mudanya atau perjalanannya. Seperti yang kalian tahu bahwa Deddy Mulyadi sering menggunakan bahasa Sunda di beberapa videonya, bahkan hampir semua video. Terus kalian harus bertanya, Pak Deddy lahir di mana? Yang jelas dia lahir di bumi, bukan di Mars. Tapi bumi itu luas. Deddy Mulyadi lahir di Subang 11 April 1971, di sebuah kampung yang jauh dari panggung politik, jauh dari sorotan kamera, dan jauh dari segala fasilitas. Bukan terlahir kaya, bukan dari dinasti politik. Ayahnya tentara, ibunya aktif di Palang Merah Indonesia, dan di masa kecilnya ia suka mendengar dongeng wayang, falsafah Sunda, dan nilai-nilai tradisi yang hari ini dia bawa ke panggung pemerintahan. Dan mungkin disitulah pola pikirnya terbentuk. Pemimpin bukan duduk di podium, tapi duduk di antara rakyat. Tahun 2003 dia mulai masuk ke panggung politik sebagai wakil Bupati Purwakarta. Orang banyak yang meremehkan waktu itu, tapi 5 tahun kemudian ia menjadi Bupati Purwakarta dan masa jabatannya bertahan 2 periode. Dan di titik ini Purwakarta perlahan-lahan berubah. Gapura besar berdiri, patung tokoh Sunda muncul, identitas budaya diperkuat. Ada yang bilang ini karena identitas lokal. Ada juga yang bilang ngapain habisin anggaran buat patung doang. Tapi mau suka atau tidak, semua orang sudah tahu ini eranya Deddy Mulyadi. Nah, bagian ini menarik. Saat pejabat lain fokus rapat di ruang ber-AC, Deddy datang ke sawah, datang ke pasar, datang ke rumah warga, bahkan kadang hanya untuk menegur anak-anak yang bolos sekolah. Ayo belajar, kamu masa depan Jawa Barat, ujarnya. Dan gaya ini yang membuat publik terbelah. Ada yang kagum, pemimpin dekat dengan rakyat, dan ada yang sinis, ini adalah konten doang. Tapi di era media sosial, satu hal yang jelas, siapa yang dekat dengan publik, dia yang bertahan. Tahun 2004, momentum itu datang. Deddy Mulyadi kembali maju dalam Pilgub Jawa Barat. Kali ini bukan sekedar maju, tapi menang. 20 Februari 2025, ia dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Dan sejak hari pertama, ia langsung kirim pesan ke publik. Jawa Barat harus punya identitas. Mulai dari gerbang tol, bangunan publik, sampai acara formal pemerintah. Semua bernuansa budaya Sunda. Ada yang bilang ini adalah langkah berani. Jawa Barat akhirnya punya ciri. Dan pasti ada yang kontra juga. Itu cuma simbol. Mana kebijakan konkretnya, katanya. Salah satu kebijakan yang membuat publik heboh adalah program pembinaan pelajar bermasalah di lingkungan militer. Lagi-lagi pro dan kontra muncul. Pendukung berkata anak-anak harus disiplin. Ini solusi konkret. Penolak berkata ini terlalu keras. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan barat. Tapi kalau kita lihat polanya dari awal karir sampai menjadi gubernur, satu hal terasa jelas. Deddy Mulyadi percaya dengan kedisiplinan, nilai budaya, dan keteladanan sebagai fondasi kepemimpinan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah gaya kepemimpinannya yang merakyat, spontan, dan penuh budaya akan berhasil di level provinsi sebesar Jawa Barat? Atau ini hanya momentum viral yang satu saat akan pudar? Suka atau tidak, setuju atau tidak, Deddy Mulyadi adalah salah satu tokoh politik yang menarik
pada saat ini. Sosok yang memadukan budaya, kamera, dan kekuasaan dalam satu panggung yang sama. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Deddy Mulyadi adalah pemimpin masa depan atau sekedar fenomena media? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa follow agar kamu tidak ketinggalan kisah tokoh berikutnya. Sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tonton juga video aku yang lain di channel YouTube Saipudin. Sampai jumpa di video berikutnya.